Di kaki pegunungan Arimba, terletak desa Lembayung yang penuh dengan cerita-cerita mistis. Di antara kisah yang diwariskan turun-temurun, ada satu yang paling terkenal, legenda Batu Arunika. Batu itu dipercaya memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengabulkan satu permintaan terbesar dari siapa saja yang berhasil menemukannya. Namun, keberadaan batu tersebut tidak mudah dijangkau. Hutan Angkara, tempat batu itu tersembunyi, dikenal sebagai wilayah terlarang yang dipenuhi oleh makhluk gaib dan jebakan mematikan. Tidak ada yang berani memasukinya, kecuali mereka yang sangat terdesak oleh keadaan. Bayu, seorang pemuda desa berusia 20 tahun, mendengar cerita ini dari tetua desa di sebuah pertemuan malam di balai adat. Malam itu, angin dingin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dengan suara bergetar, tetua Karsa menceritakan bagaimana batu Arunika hanya dapat ditemukan oleh mereka yang memiliki hati paling tulus. Namun, siapapun yang melangkah ke hutan Angkara tanpa niat suci akan dihukum oleh penjaga gaib yang tak kenal ampun. Kisah itu selalu berakhir dengan peringatan keras, kekuatan yang besar hanya layak dimiliki oleh jiwa yang bersih. Cerita tersebut terus terngiang di kepala Bayu, terutama setelah melihat kondisi adiknya, Sinta, yang semakin lemah akibat penyakit misterius. Wajah Sinta yang pucat, tubuhnya yang kurus, dan napasnya yang tersengal-sengal menjadi pemandangan yang tak sanggup lagi ia lihat setiap hari. Tabib desa sudah menyerah. Ramuan obat dan doa-doa tidak mampu menyembuhkan Sinta. Ketika harapan tampak sirna, legenda Batu Arunika muncul di benak Bayu sebagai satu-satunya jalan keluar. Malam itu, Bayu termenung di teras rumahnya yang kecil. Cahaya rembulan memantul di permukaan daun-daun kelapa, menciptakan bayangan bergerak yang seolah menari-nari di tanah. Dia memikirkan keberanian para leluhur yang konon pernah masuk ke hutan Angkara demi tujuan mulia. Pikirannya bercampur aduk antara rasa takut dan harapan. Bayu sadar bahwa hutan Angkara bukan tempat sembarangan, tetapi hatinya berat untuk menyerah. Baginya, nyawa Sinta jauh lebih berharga daripada risiko apapun yang harus dia hadapi. Keputusannya bulat saat fajar menyingsing. Dengan bekal seadanya, Bayu mulai merancang perjalanan menuju hutan terkutuk itu. Dia tahu, ini bukan hanya tentang menyelamatkan adiknya, tetapi juga pembuktian bagi dirinya sendiri. Batu Arunika tidak hanya menguji fisik, tetapi juga ketulusan hati. Di depan rumah, Bayu menggenggam sebuah keris kecil peninggalan ayahnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan menemukan jalan, apapun yang terjadi." Kabut pagi yang tebal menyelimuti jalan setapak menuju hutan Angkara, menciptakan suasana dingin yang merayap ke tulang. Bayu melangkah dengan hati-hati, membawa kantong kecil berisi air, sepotong roti kering, dan keris peninggalan ayahnya yang terselip di pinggang. Langkahnya berat, bukan karena beban di punggungnya, melainkan karena ketakutan yang terus menyelimuti pikirannya. Namun, setiap kali wajah Sinta yang terbaring lemah muncul dalam ingatannya, ketakutan itu tergeser oleh tekad yang semakin kuat. Ketika sampai di tepi hutan, Bayu merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan tua yang menjulang tinggi. Ranting-ranting besar menciptakan lengkungan gelap, seperti gerbang menuju dunia lain. Desas-desus suara burung hantu bercampur dengan desiran angin yang menderu di sela-sela dedaunan, membuat udara terasa lebih berat. Bayu berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Begitu kakinya melewati batas hutan, suara desa yang biasa terdengar riuh seketika lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Di dalam hutan, bayangan pepohonan menciptakan ilusi menyesatkan. Setiap arah terlihat sama, membuat Bayu ragu akan langkahnya sendiri. Namun, dia terus bergerak maju, mencoba mengingat petunjuk yang pernah disebutkan tetua Karsa tentang Batu Arunika. "Carilah sungai yang mengalir berlawanan arah dengan arus alam," begitu bunyinya. Bayu berjalan mengikuti suara air yang terdengar di kejauhan, meski setiap langkah terasa seperti dikelilingi oleh mata-mata tak terlihat. Setelah beberapa jam berjalan, Bayu tiba di sebuah sungai kecil yang tampak aneh. Airnya tidak bening seperti air biasa, melainkan berwarna keperakan, seolah-olah mengandung cahaya bulan. Ketika dia mendekat, air itu mengalir perlahan ke arah hulu, bertentangan dengan hukum alam. Bayu tahu, inilah sungai yang dimaksud. Namun, saat dia hendak menyeberangi aliran tersebut, suara tawa kecil terdengar dari arah belakang. Bayu berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hatinya mulai berdebar kencang. Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti ada seseorang yang sedang mempermainkannya.
Dari balik pohon besar, muncullah sosok seorang anak kecil dengan kulit pucat dan mata berkilauan. Anak itu tersenyum, tetapi senyumnya bukan senyum ramah, ada sesuatu yang dingin dan mengintimidasi di balik wajah polosnya. Apakah kamu yakin mau melanjutkan perjalanan ini? Tanya anak itu dengan nada yang mengiris ketenangan Bayu. Hutan ini tidak menyukai pendatang. Setiap langkah yang kamu ambil, ada harga yang harus dibayar. Bayu menggenggam keris di pinggangnya, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menemukan batu arunika, jawabnya tegas. Anak itu tertawa lagi, kali ini lebih keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Batu itu bukan hanya menguji keberanianmu, tapi juga hatimu. Jika hatimu tidak cukup kuat, hutan ini akan menelanku hidup-hidup. Setelah berkata demikian, sosok anak itu perlahan memudar menjadi asap hitam, meninggalkan hawa dingin yang menusuk kulit. Bayu menghela napas berat, mencoba menenangkan dirinya. Dia sadar, perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia harus bersiap menghadapi hal-hal yang lebih menakutkan di depannya. Dengan langkah mantap, dia menyeberangi Sungai Perak, memasuki bagian hutan yang lebih gelap dan misterius. Setiap langkah membawa pertanyaan baru, tetapi satu hal tetap pasti, Bayu tidak akan berhenti sampai dia menemukan batu arunika. Di balik Sungai Perak, suasana hutan berubah drastis. Pohon-pohon yang sebelumnya menjulang tinggi kini melengkung seperti terbungkuk oleh beban waktu, dengan akar-akar besar yang menjalar di permukaan tanah seperti ular raksasa. Udara di sekitar Bayu menjadi lebih dingin, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Kegelapan yang melingkupi terasa lebih pekat, seolah-olah memakan cahaya yang tersisa. Namun, Bayu tetap melangkah, meski setiap langkahnya disertai rasa takut yang merambat hingga ke tengkuknya. Semakin dalam dia masuk, Bayu mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Sesuatu seolah mengikuti di belakangnya, bergerak diam-diam, menyamai langkahnya. Dia berhenti sejenak, mencoba mendengar lebih jelas, tetapi hutan justru tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Tidak ada suara binatang, tidak ada desiran dedaunan. Namun, perasaan itu tidak hilang. Punggungnya terasa seperti ditatap oleh mata tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari kegelapan, suara perempuan yang terdengar lembut tetapi menyeramkan. Kenapa kau di sini, wahai anak manusia? Apa yang kau cari di tempat yang tidak menginginkanmu? Bayu terkejut, tangannya refleks meraih keris di pinggang. Dia memutar tubuhnya, matanya mencoba menembus kegelapan. Dari balik pohon-pohon yang melingkar, sesosok wanita berambut panjang muncul perlahan. Wajahnya cantik, tetapi matanya hitam pekat tanpa bola mata. Gaunnya seakan menyatu dengan bayangan, bergoyang perlahan seiring langkahnya. Aku di sini untuk batu arunika, jawab Bayu dengan suara bergetar, berusaha terdengar berani meskipun hatinya berdegup kencang. Wanita itu tertawa pelan, tetapi tawanya tidak membawa kehangatan. Batu itu bukan untuk manusia lemah sepertimu. Hutan ini adalah tempat bagi yang terpilih, mereka yang rela kehilangan segalanya untuk sesuatu yang lebih besar. Apakah kau siap membayar harga itu? Bayu terdiam, mencoba memahami makna di balik kata-katanya. Aku tidak peduli berapa harganya. Aku hanya ingin menyelamatkan adikku. Wanita itu mendekat, langkahnya begitu ringan hingga tidak meninggalkan jejak di tanah. Dia menunduk, wajahnya semakin dekat dengan Bayu, hingga Bayu bisa merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Jika hatimu tidak cukup kuat, hutan ini akan menelanmu. Lihatlah sekelilingmu, berapa banyak yang telah masuk, tetapi tidak pernah kembali. Suaranya kini berubah menjadi bisikan yang memekakkan telinga. Bayu menoleh, dan seketika dia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Dari akar-akar pohon yang melilit tanah, muncul tangan-tangan kaku yang seolah meronta meminta bantuan. Bayangan tubuh-tubuh yang membeku seperti patung tersebar di sekitar, wajah mereka menunjukkan ketakutan abadi. Beberapa di antaranya tampak seperti orang desa, dengan pakaian yang telah membusuk. Bayu menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutannya agar tidak berubah menjadi keputusasaan. Aku tidak seperti mereka, katanya pelan, meski tangannya gemetar. Aku tidak akan menyerah. Wanita itu memandangnya dalam diam. Beberapa detik berlalu, lalu dia tersenyum tipis. Kalau begitu, buktikanlah, katanya sebelum tubuhnya perlahan memudar menjadi kabut hitam yang menghilang bersama angin. Bayu menelan ludah dan menguatkan tekadnya. Kakinya kembali melangkah, meskipun bayangan tubuh-tubuh membeku itu masih tergambar jelas dalam pikirannya. Di dalam hutan ini, dia tahu,
Ujian sesungguhnya bukan hanya melawan rintangan fisik, tetapi juga melawan rasa takut yang perlahan merasuk ke dalam hatinya. Semakin jauh dia melangkah, suara langkahnya mulai bergema, meski tanah di bawahnya basah dan lembut. Suara itu tidak berasal dari dirinya, melainkan dari sesuatu yang bergerak di balik punggungnya. Bayu berhenti, tetapi gema itu terus terdengar. Dia berbalik perlahan, tangannya menggenggam keris dengan erat. Dari kejauhan, dua titik cahaya kecil muncul, seperti mata yang mengintip dari balik kegelapan. Suara berat menggelegar, menyerupai geraman seekor binatang buas. Kau tidak seharusnya ada di sini, manusia. Bayu berdiri mematung, matanya terpaku pada dua cahaya itu. Bayangan besar mulai muncul dari kegelapan, sosok yang menyerupai seekor serigala hitam raksasa dengan tubuh yang diselimuti bayangan bergerak. Matanya yang berkilauan seperti bara api menatap lurus ke arahnya. Bayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu, ini adalah bagian dari ujian yang harus dia hadapi. Dengan langkah mantap, meski lututnya sedikit gemetar, dia mengangkat kerisnya dan berkata lantang, "Aku tidak akan mundur." Serigala bayangan itu menyeringai, memperlihatkan taring panjang yang tajam. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat hatimu, manusia kecil. Langkah Bayu semakin berat saat memasuki bagian hutan yang lebih sunyi. Pepohonan di sekitarnya tidak lagi sekadar melengkung, tetapi kini tampak seperti raksasa yang membungkuk, memerhatikannya dengan tatapan tak terlihat. Cahaya redup dari keris di tangannya menjadi satu-satunya penerang, melawan kegelapan yang seperti bernapas, menekan setiap sudut. Bayu tahu, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Setelah berjalan cukup jauh, Bayu tiba di sebuah danau kecil. Airnya bening seperti cermin, tetapi keheningan yang menyelimutinya terasa tidak wajar. Tidak ada suara, serangga, tidak ada angin yang mengusik permukaan air. Ketika Bayu mendekat, dia bisa melihat bayangannya sendiri di air itu, tapi ada sesuatu yang salah. Bayangan itu tersenyum, meskipun wajah Bayu tidak. "Siapa kau?" tanya Bayu dengan suara bergetar, matanya tidak lepas dari bayangan aneh itu. Bayangan di air perlahan bergerak sendiri, memisahkan diri dari pantulan Bayu. Sosok itu berdiri di atas air, menyerupai Bayu, tetapi dengan aura gelap yang menyelimuti tubuhnya. Wajahnya adalah cerminan sempurna, tetapi matanya memancarkan kebencian yang dingin. "Aku adalah kau," jawab bayangan itu dengan suara yang sama persis. "Aku adalah sisi yang kau coba sembunyikan, ketakutan yang kau tolak, ego yang kau sangkal." Bayu mundur selangkah, keris di tangannya terasa lebih berat. "Aku tidak takut padamu," katanya, meskipun nada suaranya mengkhianati keberaniannya. Bayangan itu tertawa dingin. "Benarkah? Lalu kenapa hatimu gemetar? Kau berpikir bisa menyelamatkan adikmu, tapi apa kau benar-benar tulus? Atau ini hanya untuk memuaskan egomu, untuk membuktikan bahwa kau adalah pahlawan?" Kata-kata itu menusuk seperti belati. Bayu ingin menyangkal, tetapi sebagian dari dirinya merasa tersentuh oleh kebenaran yang menyakitkan. Apakah niatnya benar-benar murni, atau ada keinginan tersembunyi untuk diakui sebagai penyelamat? Pertanyaan itu menghantam jiwanya, membuatnya ragu. Bayangan itu tidak berhenti. "Lihatlah dirimu. Kau lemah, rapuh. Kau bahkan tidak tahu apakah adikmu bisa diselamatkan. Tapi kau terus maju, berharap bahwa usahamu akan menghapus rasa bersalahmu karena kau tidak bisa menjaganya sejak awal." "Cukup," teriak Bayu, menggenggam kerisnya lebih erat. "Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Aku di sini bukan untuk diriku sendiri. Aku di sini untuk Sinta, dan aku akan menyelamatkannya, apapun yang terjadi." Bayangan itu menyeringai, lalu mengangkat tangannya. Dari dalam danau, muncul bayangan lain, wajah-wajah orang-orang yang gagal melewati hutan angkara. Mereka meronta-ronta, berteriak meminta tolong, mencoba menarik Bayu masuk ke dalam air. "Buktikan kata-katamu, Bayu," ujar bayangan itu. "Atau kau akan menjadi salah satu dari mereka." Bayu menutup matanya, mencoba mengendalikan pikirannya yang berantakan. Dia mengingat wajah Sinta, senyumnya yang ceria sebelum penyakit itu menyerang. Itu cukup untuk menguatkan hatinya. Dengan tekad penuh, dia membuka matanya dan menatap bayangan itu dengan keberanian baru. "Aku tidak akan menjadi sepertimu," katanya tegas. "Aku mungkin punya rasa takut, aku mungkin pernah ragu, tetapi itu tidak akan menghentikanku." Tanpa ragu, Bayu mengangkat kerisnya dan melangkah maju, menembus bayangan itu dengan tusukan lurus. Jeritan bergema dari sosok gelap itu, memecah keheningan di sekitar danau.
Bayangan-bayangan lain yang muncul dari air lenyap bersamaan dengan jeritan itu, dan permukaan danau kembali tenang. Bayu berdiri di tepi danau, napasnya tersengal. Dia menatap bayangannya yang kini kembali normal, wajahnya memantulkan kekuatan yang baru saja dia temukan. Aku tidak akan kalah, gumamnya pelan, tetapi penuh keyakinan. Hutan di sekitarnya tampak berubah. Akar-akar yang menjalar mulai surut, pepohonan yang melengkung perlahan kembali tegak. Bayu tahu, ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi dia telah melewati ujian besar. Dengan langkah mantap, dia melanjutkan perjalanan, semakin dekat dengan batu Arunika, tetapi juga semakin sadar bahwa perjuangan terbesar adalah melawan dirinya sendiri. Bayu melangkah lebih jauh, kini dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah mengalahkan bayangannya sendiri, dia merasa seperti telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Namun, hutan seolah tidak pernah kehabisan cara untuk menguji keberaniannya. Di depan, suara gemuruh mulai terdengar, seperti tanah yang bergolak. Bayu mempercepat langkahnya, hingga tiba di sebuah tanah lapang yang luas, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang menjulang ke langit gelap. Di tengah tanah lapang itu, sebuah gerbang batu berdiri megah. Tingginya puluhan meter, diukir dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya redup. Bayu tahu, ini adalah gerbang para penjaga, tempat terakhir sebelum mencapai batu Arunika. Tapi dia juga tahu, untuk melewati gerbang itu, tidak akan semudah melangkah masuk. Ketika Bayu mendekat, tanah di sekitarnya bergetar hebat. Dari kedua sisi gerbang, muncul dua sosok besar yang terbuat dari batu. Mereka berbentuk seperti prajurit kuno, lengkap dengan baju zirah dan tombak raksasa. Wajah mereka tanpa emosi, tetapi mata mereka bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya menggema seperti guruh. "Siapa yang berani menginjakkan kaki di hadapan gerbang para penjaga?" Tanya sosok batu itu, suaranya mengguncang udara. Bayu menelan ludah, tetapi tidak mundur. Dia menggenggam kerisnya erat-erat. "Namaku Bayu. Aku datang untuk batu Arunika. Aku tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan adikku." Penjaga yang satu lagi tertawa, suaranya seperti dua batu besar yang bergesekan. Banyak yang telah datang dengan alasan serupa, manusia kecil. Mereka semua hancur di hadapan ujian terakhir ini. Apa yang membuatmu berpikir kau akan berbeda? Bayu tidak menjawab, tetapi dia menatap lurus ke arah mereka, matanya dipenuhi tekad. Penjaga pertama mengangguk pelan, seolah mengakui keberanian itu. "Baiklah, Bayu," katanya. "Jika kau ingin melewati gerbang ini, kau harus membuktikan bahwa hatimu murni dan jiwamu kuat. Tidak ada senjata yang akan membantumu di sini. Ujian ini bukan tentang fisik, tetapi tentang siapa dirimu sebenarnya." Bayu merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kedua penjaga batu mengangkat tangan mereka, dan seketika, tanah di bawah kaki Bayu runtuh, membuatnya terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Saat kesadarannya kembali, Bayu mendapati dirinya berdiri di sebuah ruang putih yang kosong. Tidak ada batas, tidak ada langit, hanya kehampaan. Namun, di depannya, berdiri tiga sosok yang sangat dia kenal, Sinta, ayahnya, dan dirinya sendiri saat masih kecil. Sinta berdiri dengan tubuh yang lemah, wajahnya penuh luka dan matanya menatap Bayu dengan kesedihan mendalam. "Kenapa kau meninggalkanku, Kak?" tanyanya dengan suara lirih. "Kenapa kau tidak ada di sisiku ketika aku membutuhkannya?" Bayu terkejut. "Sinta, aku di sini untukmu," jawabnya, tapi kata-katanya terputus ketika sosok ayahnya melangkah maju. "Kau selalu ingin menjadi pahlawan, Bayu," kata sang ayah, suaranya penuh penyesalan. "Tapi kau tidak pernah benar-benar tahu apa yang kau perjuangkan. Apa kau yakin ini semua untuk Sinta? Atau kau hanya ingin melarikan diri dari rasa bersalahmu?" Bayu merasa dadanya sesak, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjawab, karena sosok dirinya yang kecil kini berdiri di depannya. Anak kecil itu memandangnya dengan mata polos yang penuh pertanyaan. "Apa kau masih ingat mimpi kita, Bayu? Kau ingin menjadi seseorang yang kuat untuk melindungi semua orang. Tapi sekarang, kau hanya mencoba menyelamatkan diri dari rasa takutmu sendiri." Bayu terduduk, hatinya seolah terbelah. Kata-kata mereka adalah kebenaran yang menyakitkan, bagian dari dirinya yang selama ini dia coba abaikan. Air mata mengalir di pipinya, tetapi dia tahu bahwa inilah ujian sesungguhnya. Bayu berdiri, meski tubuhnya terasa berat. Dia menatap Sinta, ayahnya, dan dirinya yang kecil. "Kalian benar," katanya pelan.
Aku memang pernah takut, aku pernah ragu, tapi itu tidak berarti aku tidak peduli. Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku tidak akan berhenti berjuang. Bukan untuk diriku, tapi untuk orang-orang yang aku cintai. Ruangan itu mulai bergetar, dan sosok Sinta, ayahnya, serta dirinya yang kecil perlahan memudar. Sebuah suara menggema di sekitarnya, suara yang dalam dan penuh wibawa. Kau telah menghadapi kebenaranmu, Bayu. Kau telah membuktikan bahwa meski rapuh, hatimu tetap berani. Kau layak melangkah lebih jauh. Bayu membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di depan gerbang para penjaga. Kedua penjaga batu kini menunduk hormat, dan gerbang besar itu mulai terbuka perlahan, memperlihatkan cahaya terang yang memancar dari dalam. Bayu menarik napas panjang, menguatkan hatinya. Dengan langkah mantap, dia melangkah melewati gerbang, menuju batu arunika yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa ujian terakhir belum benar-benar berakhir.